Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVmu yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Tahsin Metode Azkar. Mudah-mudahan dengan program ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, khususnya kepada diri saya pribadi dan khususnya kepada jamaah atau kepada pemirsa sekalian. Pemirsa TVmu yang berbahagia, alhamdulillah di episode yang lalu kita telah belajar hukum bacaan ketika wakaf, ya. Bagaimana membaca ketika wakaf, hukum membaca ketika wakaf. Ya, pemirsa. Nanti kita akan pelajari ada beberapa. Dan yang pertama yang sudah kita pelajari adalah mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Apa Ustadz mad arid disukun? Mad arid disukun terjadi ketika ada huruf mad, bacaan mad terletak sebelum huruf yang diwakafkan. Ya, ini sekaligus untuk meluruskan, memperbaiki ya anggapan atau pengertian mad arid disukun yang sudah beredar. Apa itu mad arid? Mad arid adalah mad tabi'i yang diwakafkan. Salah ya. Ini pengertian yang salah. Yang betul adalah apa itu mad arid? Mad arid adalah bacaan mad yang terletak sebelum huruf yang diwakafkan. Maka kita lihat di sini. Apabila ada fathah, setelah itu ada alif, ada kasroh, setelah itu ada ya sukun, ada dhammah, ya, setelah itu ada wawu sukun. Maka ini terletak dia, tiga-tiganya ini, ya, terletak. Maka terletak huruf yang diwakafkan, huruf akhirnya, ya, huruf yang diwakafkan. Ya, maka dia mad arid lisukun. Contoh misalnya, kalau saya baca surat Al-Fatihah misalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita ambil pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ambil yang terakhir ya. Alamin. Rabbil alamin. Nah, kita lihat di sini pemirsa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min. Nah, min di sini ini huruf mad, ya, bacaan mad nih. Karena dia kasrah bertemu dengan ya sukun. Ya, itu dia. Ini mad dulu nih. Lalu huruf terakhir apa dia? Yang diwakafkan di ayat pertama, nun, ya. Huruf nun, lihat harokatnya apa? Fathah. Maka kalau harokatnya fathah disukunkan. Karena dia wakaf, maka bacaannya Alhamdulillahi rabbil alamin. Min. Ya, nunnya menjadi sukun. Karena ini apa? Diwakafkan. Pemirsa sekalian, sekedar untuk mereview, apabila kita temukan ada 5 harokat. A, I, U ya. In dan un. Dia berada di akhir ayat, lalu dia diwakafkan, maka semuanya menjadi sukun. Ini pemirsa masih ingat ya. Maka dia ketika ada di huruf terakhir yang diwakafkan ini, maka dia semuanya menjadi sukun. Makanya dibilang sukun karena wakaf. Ya. Kita kembali lagi ke contoh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya kan? Ujungnya nggak dibaca semua. Karena dia diwakafkan. Dan sebelum yang diwakafkan tadi kan ada panjangnya tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, ada panjangnya itu bacaan mat. Nah, ini bacaan mat nih, kasroh dengan ya sukun. Itu pemirsa ya, itu mat arid nih, sukun. Contoh surat lain, misal surat At-Tin yang kemarin sudah baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kita ambil contoh 3 ayat awal dari At-Tin. Wat-tini waz-zaitun. Lihat di sini ayat pertama. Wat-tini waz-zaitun. Tuh di sini dia huruf mat, bacaan panjang. Ada dhammah dia bertemu dengan waw sukun. Lalu nunnya karena dia di akhir, walaupun dia berharokat kasrah, dia disukunkan. Maka jadi panjang. Wat-tini waz-zaitun. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Ya, ayat kedua. Wa turi sinin. Ya. Wa turi sinin. Ya, di sini lihat. Ada ya, ada kasroh. Bertemu dengan ya sukun. Lalu ini harokatnya disukunkan, maka dibaca panjang. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ayat ketiga. Wa hadzal amin ya. Nah, lihat di sini. Wa hadzal baladil amin. Maka sama, di akhir ayat ketiga ini ada amin. Mim kasroh, ada ya sukun, lalu ada huruf na disukunkan jadi min. Patahnya disukunkan pemirsa. Nah, jadi panjangnya berapa durasi panjangnya? 2 sampai 6 harokat. Walaupun ini pilihan pemirsa, tapi tetap saja harus dijaga keselarasannya. Ya, apa Ustaz yang dimaksud dengan itu? Kita break dulu, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita ketemu lagi di segmen kedua ini. Tadi di akhir segmen pertama itu kita sudah bahas tentang yang mat arid sukun. Ya, walaupun kita sudah pelajari di episode lalu, kita review lagi pemirsa. Karena apa? Review itu penting untuk pengulangan. Ya, dalam metode ASKA itu sangat ditekankan repetition, pengulangan terus. Sehingga apa? Sehingga nanti diharapkan bisa hafal tanpa menghafal. Emang bisa Ustadz? Bisa. Kalau sering diulang. Baik pemirsa, tadi saya di akhir segmen 1 sudah menjelaskan. Walaupun dia sifatnya pilihan, tapi harus serasi dan selaras. Ya. Maka sangat disarankan dalam baca Al-Quran, terutama yang di mat arid ini, itu harus sama. Misal, kalau di awal pengen di akhirnya 2 harokat, maka samakan 2 harokat sampai akhir. Akhir surat. Misal Fatihah kita baca nih, yang 2 harokat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tuh semuanya 2 tuh ya, semuanya serasi 2 biar lebih indah. Atau mau semuanya 6 boleh juga ya, silakan dipilih, yang penting diseimbangkan. Itu pemirsa untuk mat arid sukun. Alhamdulillah. Ini sudah kita pelajari di episode yang lalu, kita review sejenak di episode kali ini. Lalu yang kedua pemirsa, ya,
Setelah mad arif kita temukan ada juga yang dia di akhirnya namanya mad lin. Aduh Ustadz, apa sih mad lin Ustadz gitu ya. Nah, mad lin ya di sini yang kedua mad lin atau mad layin sama saja. Ya. Atau mad layin sama. Artinya lembut. Ya, artinya lembut. Ya, artinya lembut. Nah, di sini maksudnya adalah apabila, nah pemirsa, ini saya mungkin berikan sedikit pengertian berkaitan sama sifat huruf. Yang sudah kita pelajari di buku pertama, sifat itu ada 5. Betul ya? Pemirsa masih ingat ya? Ada 5. 1, dia itu apa? Napas berhembus, bagus. 2, napas tertahan, good. 3 apa? Tebel. 4 tipis, 5 memantul. Yang baju di toko itu ya, memantul. Nah, nanti di buku 2, insya Allah ya, di episode selanjutnya kita akan mulai masuk ke sifat secara komprehensif. Ya, kita akan masuk ke sana insya Allah. Nanti kita akan pelajari sifat secara detail. Ada macam 2 jenis sifat. Yang pertama sifat mutadhadah, yang kedua sifat ghairu mutadhadah. Apa tuh Ustadz? Itu artinya gitu ya. Mutadhadah sifat yang berlawanan, yang punya kebalikannya atau lawannya, punya pasangan lawannya. Yang kedua sifat ghairu mutadhadah, sifat yang tidak punya lawan atau tidak punya pasangan lawannya. Ya. Maka lin, kalau kita lihat nanti kita pelajari, lin itu termasuk sifat yang ghairu mutadhadah. Ya. Sebelum ke matnya dulu ya, kita ke linnya dulu. Lin ini itu sifat ghairu mutadhadah. Apa Ustaz? Apa ini maksud dengan lin? Maka lin itu apabila ada huruf berharokat fathah a, ya, bertemu setelahnya bukan alif. Kalau alif kan jadi panjang. Ba, fa, ya kan? Jadi panjang. Ini bukan alif, tapi dia bertemu dengan ya sukun atau waw sukun. Maka bunyinya nggak jadi panjang kalau lin doang tuh. Kalau lin doang maka tidak jadi panjang. Contoh misalnya, kita sering menemukan kalimat khairi. Ya, misal khairi atau khairul ya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr ya, khairun misalnya. Maka khair ini di sini dia nggak panjang karena fathah ini bukan bertemu dengan pasangannya. Siapa dia pasangannya seharusnya? Alif. Sedangkan di sini dia ya sukun. Kalau ya sukun pasangannya siapa? Kasroh ya. Ya sukun pasangannya kasroh untuk bisa dibaca panjang. Sama kayak wawu. Ya. Misal khaufun ya. Khaufun. Misal khaufun misalnya ya, kita tulis. Khaufun wawu sukun ketemu fathah. Panjang nggak? Nggak panjang. Karena dia bukan pasangannya. Wa sukun. Apa pasangannya? Doma pasangannya. Biar bisa menjadi panjang. Makanya ada bu, ya, fu, mu, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ini namanya lin nih. Kalau dia berada di tengah-tengah kata atau tengah-tengah ayat, ya lin saja, sifat saja. Tidak menjadi panjang. Lain hal, kalau dia terletak di akhir ayat. Nah, pemirsa ya. Ini lain hal kalau dia terletak di akhir ayat. Bukan akhir hayat ya. Kalau akhir hayat meninggal dong. Akhir ayat ya. Nah, apa dia? Kalau begitu maka bacanya dibaca panjang. Contohnya Ustadz. Contohnya ada di surat Al-Quraisy. Ya, gitu. Maka kalau misalnya kita temukan nih. Misalnya surat Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy, ya, Quraisyin, Quraisy. Ya, Quraisy. Rai ini nih, si Rai, bukan Rai nama orang ya, tapi Quraisy ini Rai. Lihat, dia ada fathah, dia ada ya, sukun. Maka ini lin.
Ya, ini lin. Ternyata Quraisyin di akhir ayat pertama. Li'ilafi Quraisy. Tuh kan? Maka karena dia diwakafkan, ini berarti diganti dengan sukun. Maka dibaca panjang roinya jadinya. Aslinya kalau dia nggak dibaca sukun, Quraisyin, karena wakaf, shinnya jadi sukun, maka roinya jadi panjang. Quraisy. Ya itu pemirsa ya. Insya Allah kita akan baca lagi, kita akan lihat lagi insya Allah. Tapi kita break dulu sebentar. Di segmen ketiga kita akan bahas tentang matlin dan beserta contohnya. Dan kita juga baca Al-Quran insya Allah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita kembali ke segmen ketiga ini. Tadi kita udah bahas tentang matlin ya. Semoga tuntas. Matlin ini pemirsa, tadi sudah saya jelaskan, adalah lin yang terletak sebelum huruf yang diwakafkan. Ingat ya, bukan matlin yang diwakafkan, tapi matlin terletak sebelum huruf yang diwakafkan. Maka tadi saya dicontohkan di surat Al-Quraisy. Nah pemirsa, biar lebih afdol, silakan pemirsa kita buka Al-Quran, kita baca surat Al-Quraisy bersama-sama ya. Surat Al-Quraisy, surat ke-106, ayat 1 sampai 4. Saya bacakan pemirsa, mohon disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Sadaqallahul azim. Ya pemirsa, itu surat Al-Quraisy ya. Maka coba kita ambil yang langsung ujungnya aja ya, langsung di akhir ayatnya aja. Nah, di sini di ayat pertama sudah kita bahas nih tentang Quraisyin. Li'ilafi Quraisy. Quraisy ya, rai. Lin terletak sebelum huruf yang diqafkan shin. Harokatnya kasratain, maka sukunkan. Quraisy ya, maka panjangnya 2 sampai 6 harokat sama seperti mad arid disukun. Itu untuk yang ayat pertama pemirsa. Ayat kedua ya. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Sayf ya. Ini sengaja pemirsa saya tuliskan saja akhir ayatnya biar kita bisa fokus di akhir ayatnya ya. Sayf ya, sayfi ya. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Nah, sayf di sini pemirsa, kalau kita lihat, maka di sini lihat soy ya, fathah, ya sukun. Saya itu apa? Huruf waqaf, huruf yang diwakafkan adalah fa. Huruf yang diwakafkan adalah fa ya. Maka kasrohnya diganti menjadi sukun. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Panjang tuh ya. Kita lanjut ayat ketiga. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Bait. Nah, di bait juga sama ini. Sama kayak yang di atas, ya. Bainya dia lin, bainya. Ketemu dengan ya sukun lin ya. Dan ti di sini ini huruf yang terakhir nih. Huruf yang
diwakafkan. Ya, huruf yang diwakafkan. Dan harokat kasrohnya diganti menjadi sukun. Ya, itu dia. Bait. Panjangnya semua 2 sampai 6 harokat. Apa ini panjangin Ustadz? Kalau mat arid kan enak bacaan matnya tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh enak tuh kan. Ar-Rahmanir-Rahim. Atau misalnya Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Tuh enak tuh. Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an. Itu enak tuh. A, I, U. Ya, kalau lin, mat lin ini yang dipanjangkan adalah bunyi linnya. Kalau dia tidak terletak di wakaf, sebelum huruf yang diwakafkan, ya nggak usah panjang, biasa aja. Khairun. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Ayat Al-Qadar ya. Surat Al-Qadar ayat ke-3. Jangan sampai dibaca salah. Lailatul Qadari khairum. Waduh, Masya Allah ya. Salah itu bacaannya. Jangan. Nggak boleh panjang kecuali dia terletak sebelum huruf yang diwakafkan. Kembali lagi ke bait ya. Lalu ayat terakhir keempat. Kita baca. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Khauf ya. Khauf. Nah, khauf. Kita lihat di sini. Kha apa harokatnya? Fathah harokatnya. Ya, harokatnya fathah. Bertemu apa? Dengan waw sukun. Dan bukan pasangannya ya kalau fathah ya. Fathah pasangan dengan alif. Lalu apa? Fa huruf yang diwakafkan. Maka in, harokat terakhir diganti menjadi sukun. Itu pemirsa untuk surat Al-Quraisy. Masih banyak contoh yang lain. Nah, nanti biar kita selanjutnya biar pemirsa cari ya di Al-Qur'an untuk mengeksplor contoh bacaan matlin. Lihat panjangnya 2 sampai 6 harokat pemirsa. Maka pemirsa sekalian itu untuk matlin ya. Maka nanti pemirsa kalau lihat di ayat suci Al-Qur'an ya, ada akhir ayat yang begini atau mungkin karena pas kitanya mungkin nggak begitu panjang kita potong. Kan boleh. Wakaf itu boleh, tapi dilihat dulu maknanya. Dan yang nggak boleh bukan wakafnya, tapi wasolnya. Ya, kalau kita baca Quran, apa kita pendek, kita boleh wakaf. Tapi bisa dilihat setelah huruf yang lebih aman biasanya. Dan yang nggak boleh itu kalau langsung lanjut, nggak boleh. Harus diulang 1-2 kata sebelumnya. Baik, pemirsa kita akan eksplor lagi insya Allah di bacaan matlin ya. Di episode selanjutnya insya Allah. Maka pemirsa sekalian, ya tanpa terasa kita sudah berada di akhir episode. Mari kita akhiri belajar kita pada hari ini bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus semangat dalam belajar, menjadda wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh dapatlah ya insya Allah. Insya Allah. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.